Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel Sukmalang Sajati. Kita masih di konten ngaji. Saya tidak mau beranjak dulu ke konten alam gaib karena saya pikir konten ngaji ini lebih bermanfaat dan lebih memberikan barokah kepada kita semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini banyak yang bertanya kepada saya mengenai keikhlasan saat wirid ya, keikhlasan saat wirid. Karena apa? Karena terjadi kontradiksi. Katanya wirid itu harus ikhlas, tapi kan di dalam wirid ada iming-iming. Contoh misalkan kita wirid soal hajat duniawi, kita pengen wirid kekayaan misalkan ya. Nah, di dalam ilmu tersebut diperintahkan harus ikhlas, sedangkan kan ilmu tersebut untuk kekayaan. Jadi si ilmu tersebut memberikan apa ya? Memberikan suatu fungsi, tapi untuk mengejar fungsi dari ilmu tersebut kita tidak boleh bernafsu. Seperti halnya kita ingin kaya, kita mengamalkan ilmu kekayaan, tapi tidak boleh memiliki nafsu, tidak boleh memiliki tujuan saat wirid tersebut. Kan aneh gitu loh. Kita kan ngamalin ilmu ini pengen kaya, tapi begitu kita wirid dengan penuh cita-cita, dengan penuh target, penuh harapan, itu kok salah, itu kok harus ikhlas. Gitu. Sedangkan kan penyebab orang memahari suatu keilmuan, penyebab orang mengamalkan suatu keilmuan karena dia ingin kaya. Begitu dia mengamalkan keilmuan, dia harus menghilangkan rasa ingin kayanya tadi. Sebaliknya orang mengamalkan ilmu pengasihan karena ingin dicintai banyak orang. Tapi pada saat proses pengamalan ilmu pengasihan, orang tersebut harus menghilangkan rasa ingin dicintai banyak orang. Kan gak nyambung ya. Nah, penyebab nggak nyambung itu apa sih sebenarnya? Gampang. Penyebab nggak nyambung karena Anda belajar pada guru yang salah. Karena Anda belajar kepada guru yang salah. Saya menjamin ini video pertama di jagat media sosial, di jagat YouTube yang membahas soal penataan hati saat wirid, gitu ya. Nah, saya membahas sesuai dengan kepahaman yang saya miliki, gitu. Jadi pembahasan seperti ini hanya bisa diberitahukan, hanya bisa diberi pencerahan oleh orang yang memang benar-benar paham, oleh orang yang memang benar-benar menekuni bidang ilmu hikmah itu sendiri. Baik, kita mulai ya. Nah, berkaitan dengan wirid, kita ini wirid ilmu kekayaan lalu berharap pengen kaya, apakah salah? Kita wirid ilmu pengasihan lalu berharap ingin dicintai banyak orang, apakah salah? Apakah itu nafsu? Nah, jawabannya itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Cuman kita harus tahu antara harapan dan ketidakikhlasan. Contoh. Kita memberikan uang 1 juta kepada orang lain dengan harapan dia memberikan 2 juta kepada kita. Dengan target dia memberikan 2 juta kepada kita. Kita mengamalkan ini dengan tujuan agar begini. Itu tidak ikhlas namanya, karena kita mengamalkan sesuatu hal dengan tujuan yang mana tujuan tersebut ditarget. Sedangkan di dalam ilmu hikmah manapun tidak boleh ada tujuan yang ditargetkan. Tidak boleh ada tujuan yang ditargetkan. Contoh, wirid ilmu pengasihan, ingin targetnya tergila-gila sampai datang ngemis-ngemis kepada kita. Itu ditarget tujuannya, harus begitu. Sedangkan di dalam ilmu hikmah tidak boleh seperti itu. Wirid pengasihan dengan niat tujuan agar si target sayang kepada kita. Bentuk sayangnya bagaimana itu terserah Allah. Yang penting kita wirid pengasihan, harapannya agar si target sayang kepada kita. Target ini bisa pasangan, bisa bos, bisa atasan ya, bisa orang tua, bisa mertua, segala macam. Jadi pada saat kita wirid pengasihan, kita berharap agar si target menyayangi kita. Bentuk sayangnya itu tidak boleh harus begini, nggak boleh begitu. Itu namanya ditarget. Begitupun saat kita mengamalkan ilmu kekayaan, ilmu pesugihan, ilmu yang mendatangkan banyak rezeki dan uang kepada kita. Kita tidak boleh mentargetkan jumlah uangnya berapa, kayanya seperti apa, tajirnya seperti apa, tidak boleh. Kita wirid ilmu kekayaan dengan harapan kita menjadi kaya dan dikayakan oleh Allah. Bentuk kekayaannya bagaimana? Nominal kekayaannya bagaimana? Itu terserah Allah. Kita tidak boleh, ya Allah saya pengen mobil. Kalau kita ngomong pengen mobil, nggak boleh pengen mobil A, B, C, nggak boleh muluk-muluk, itu target namanya. Dan disitulah tertanam ketidakikhlasan. Dia berani begini, dia mau begini karena dia pengen dapat ini. Seperti contoh, main judi 1000 karena targetnya dapat 1 juta. Tidak boleh. Seharusnya
Kita wirid A dengan harapan kita agar kaya raya. Bentuk kekayaannya bagaimana? Terserah Allah. Kapan kayanya? Terserah Allah. Karena disitulah esensi keikhlasan. Keikhlasan itu bukan mengamalkan sesuatu hal tanpa tujuan, tanpa niat. Bukan seperti itu. Seperti halnya kita sedekah ya. Kita memberikan uang kepada orang yang kaya. Misalkan ada orang yang kaya, asetnya banyak, kita memberikan uang kepada dia dengan target nanti kalau dia sudah kembali kaya, dia bisa memberi banyak kepada kita. Itu target. Tapi kalau ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu saat kita membantu orang, kita bersedekah kepada fakir miskin, kita berharap Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita. Itu ikhlas, karena timbal baliknya tidak ditargetkan harus berapa dan harus bagaimana. Kita sedekah dengan niat agar Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita. Rezeki yang lebihnya kan tidak ditargetkan. Itulah namanya ikhlas. Begitupun saat wirid. Kita wirid ilmu kerezekian, pengen kaya. Bentuk kekayaannya terserah Allah, tidak boleh ditarget, tidak boleh pengen begini begitu, nggak boleh. Karena kalau kita mentargetkan, misalkan, ya Allah, saya wirid 1000 kali sehari selama 40 hari dengan tujuan pengen dapat 100 miliar dalam sebulan. Itu target namanya, dan pantas nggak diijabah. Gitu loh. Karena nggak sampai doanya, sedangkan syarat doa bisa sampai kepada Allah itu ikhlas. Ikhlas itu salah satu caranya adalah dengan cara tidak mentargetkan harapan. Kita pengen tajir, kita pengen misalkan uang kita banyak, ya berdoa kepada Allah, uangnya sebanyak apa nanti Allah kasih, itu terserah Allah. Gitu. Jadi itu tadi ya, esensi soal harapan di situ. Jadi jangan sampai kita tertukar antara harapan dan ketidakikhlasan. Itu berharap dalam setiap amalan boleh banget. Karena tidak ada satu amalan pun yang luput dari harapan. Kita sholat sekalipun kita punya harapan, pengen masuk surga, pengen dapat berkah. Itu kan tujuan sholat, pengen hidupnya tenang. Itu harapan. Tapi harapan ini menjadi salah apabila harapan ini kita target harus bagaimana. Itu bukan harapan, tapi itu targeting. Dan kita tidak boleh seperti itu ya. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai keikhlasan dalam wirid. Jadi semoga setelah mendengar video ini teman-teman semua bisa lebih ikhlas wiridnya dan tahu ikhlas itu yang bagaimana ya. Ikhlas itu bukan mewiridkan amalan tanpa cita-cita, bukan. Tapi ikhlas itu mewiridkan amalan dengan harapan dan cita-cita. Yang mana harapan dan cita-cita itu kita gantungkan kepada Allah, dan bagaimana cara Allah mengabulkan dan mewujudkan cita-cita kita itu terserah Allah. Itu namanya ikhlas. Baik, untuk saat ini kita sudahi dulu ya. Kita bertemu di video ngaji selanjutnya, dan semoga video ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.